Hai teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat satu video sebagai tugas dari kelas perencanaan sistem tenaga listrik, kelas manajemen ketenaga listrikan dan energi tahun 2020. Nah, materi kali ini mengenai pengadaan tenaga listrik jangka panjang. Eh, Sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa proyeksi kita dalam jangka panjang itu seperti apa kita membutuhkan energi, bagaimana kita membutuhkan energi dan bagaimana pengadaannya. Nah, materi ini nanti menjadi satu rangkaian materi dari seluruh teman-teman kelas perencanaan STL Universitas Indonesia. Jadi ini adalah salah satu bagian materi dari rangkaian materi yang nantinya akan di-share oleh teman-teman semua. Oke, kita bisa mulai sekarang. Nah, dari materi ini saya buka dengan statement, yaitu yang menyatakan bahwa tren suatu energi baru akan terus naik hingga ada teknologi yang menggantikannya. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita menemukan suatu energi baru dan itu sudah visible, itu sudah masuk secara ekonomi dan secara teknologi sudah matang, maka trennya akan terus naik. Maksudnya ya, energi tersebut akan terus digunakan sampai ada energi lain yang menggantikannya. Contohnya, dulu kita hanya mengenal istilahnya bara api dari kayu bakar energi yang pertama kali. Lalu digantikan dengan ditemukannya batu bara. Lalu ditemukannya lain adalah minyak bumi dan seterusnya. Dan tren energi itu terus naik hingga saat ini tren energi fosil tersebut sudah mulai turun dengan maraknya energi-energi terbarukan. Lalu kita harus melihat untuk pengadaan energi di Indonesia dalam jangka panjang itu seperti apa. Nah, kita harus melihat potensi yang kita miliki terlebih dahulu sehingga kita bisa meminimalisir untuk mengimpor energi dari daerah lain. Nah, kita di Indonesia ini merupakan negara maritim dan dengan kekayaan negara ini memiliki potensi energi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energi jangka panjang dalam negeri. Nah, kita bisa lihat bahwa luas area Indonesia itu 67% di-cover oleh lautan dan 33% daratan. Dengan pola seperti ini, dengan geografis yang seperti ini, Indonesia memiliki potensi energi yang beragam, mulai dari potensi yang dari laut, dari darat maupun dari angin. Nah, penyediaan tenaga listrik jangka panjang itu memerlukan kebijakan. Jadi dalam penyediaan tenaga listrik, kebijakan inilah yang menjadi dasar pengembangan. Jadi di suatu negara tidak bisa kita serta-merta kayak menggunakan energi secara sembarangan, tetapi untuk menyediakan energi secara besar jangka panjang itu harus ada kebijakan dari pemerintahnya juga, dan kebijakan itu nanti yang sebagai trigger atau sebagai arahan energi apa yang akan dikembangkan di Indonesia yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Nah, fungsi kebijakan tersebut adalah untuk menghubungkan sasaran yang akan dicapai serta kendala-kendalanya dengan berbagai pilihan sumber energi yang tersedia. Dengan geografis Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi, mayoritas dipenuhi oleh lautan, 67% lautan. Lalu dengan adanya di daerah Katulistiwa, dengan potensi-potensi yang ada, itu kebijakan itu memiliki tujuan untuk menghubungkan. Nah, kita mau menggunakan energi yang seperti apa? Apakah energi bersih atau energi fosil atau seperti apa? Dan
kendala-kendalanya. Nah, nanti di situ akan dihubungkan berbagai kendala dari pilihan-pilihan sumber energi. Karena setiap sumber energi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, oleh sebab itu, fungsi kebijakan adalah untuk memberikan arahan, menghubungkan sasarannya. Lalu kebijakan energi pemerintah Indonesia adalah untuk menjamin. Nah, ini 6 kebijakan energi pemerintah itu adalah yang pertama, pengadaan energi dalam negeri jelas. Fungsinya adalah untuk menjamin pengadaan energi dalam negeri, bahwa energi yang ada di Indonesia ini harus terpenuhi. Pengadaan untuk ekspor guna menunjang neraca pembayaran. Jadi salah satunya adalah menjadikan energi sebagai komoditas. Kalau kita surplus energi sebagai apa? Sebagai neraca pembayaran, bahwa kita memiliki income, penghasilan di dalam negeri. Lalu pengembangan sumber-sumber energi. Dari berbagai macam sumber energi, bauran energi itu harus dikembangkan dari berbagai sumber. Jadi tidak hanya disuplai oleh satu jenis energi. Nah, ini akan rentan nantinya. Yang keempat adalah penghematan minyak bakar. Yang kelima, kelestarian lingkungan. Seperti kita tahu bahwa dalam setiap produksi energi, konversi energi, itu pasti ada dampak lingkungan yang tercapai gitu. Ada dampak lingkungan yang terjadi. Misal kerusakan lingkungan akibat tambang, kerusakan lingkungan akibat konversi energi ketika produksi, dan bahkan kerusakan lingkungan ketika distribusi energi tersebut. Pasti ada dampak lingkungan, dampak negatifnya. Nah, di situ maka harus ada kontrol dari pemerintah supaya lingkungan yang ada ini tidak rusak, sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati kehidupan di bumi dengan layak. Lalu yang keenam adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional. Nah, pada era 70-an, nah ini awal-awal kita banyak menggunakan energi hingga tahun 90-an, energi dipenuhi dengan bahan bakar minyak. Pada saat itu energi kita dipenuhi dari bahan bakar minyak karena harganya yang sangat murah dan mudah transportasinya. Bandingkan dengan batu bara yang bentuknya padat, saat itu untuk transport batu bara itu sangat susah, dari hutan-hutan, dari penambangan hingga ke lokasi pemanfaatan energi pembangkit itu membutuhkan transportasi yang susah, logistik yang lebih susah. Lalu media penyimpanan, storage yang juga lebih susah. Nah, pada tahun 73 terjadi embargo minyak. Nah, sehingga terjadi kemelut energi, sehingga kebijakan menjadikan minyak sebagai komoditas ekspor. Nah, saat itu terjadi embargo, sehingga harga minyak naik. Di situ pemerintah melihat peluang bahwa dengan memanfaatkan minyak yang ada di Indonesia ini sebagai komoditas ekspor, maka bisa untuk memperbaiki neraca pembayaran, untuk memperbaiki ekonomi kita. Jadi memanfaatkan minyak bumi sebagai komoditas ekspor. Lalu apa penggantinya? Penggantinya dilakukan upaya untuk mendorong penggunaan batu bara sebagai sumber pembangkit energi di nasional sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak. Jadi saat itu semua perencanaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia, energi, dialihkan untuk perencanaan batu bara. Nah, itu salah satu contoh bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah sebagai trigger, sebagai arahan kemana energi Indonesia ini akan dikembangkan. Kita akan menggunakan energi seperti apa. Nah, itu fungsi dari kebijakan untuk penyediaan energi jangka panjang. Nah, batu bara untuk satu pembangkitan energi di Indonesia. Jadi pada era 70-an, minyak masih memiliki keunggulan. Pada saat itu minyak masih memiliki keunggulan yang dapat mendesak penggunaan batu bara. Jadi orang akan malas menggunakan batu bara karena apa? Karena harga minyak seperti saya bilang sangat murah, lalu mudah diangkut, mudah dipindahkan dan disimpan. Secara logistik yang berbentuk liquid itu sangat lebih mudah di transport, lalu dipindahkan dan disimpan. Media penyimpanannya juga lebih mudah dibandingkan dengan batu bara yang bentuknya bongkahan, padat,
dan harus ditumpuk dan lain sebagainya. Nah, dengan dijadikannya minyak sebagai komoditas ekspor guna pembangunan nasional, maka batu bara menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Akan tetapi, pada era tersebut batu bara menjadi hal yang sulit. Nah, jadi saat pada era itu pada tahun 70-an menjadikan batu bara sebagai eh, media sebagai sumber energi penyedia energi di Indonesia itu sangat susah karena produksi di Indonesia masih kurang dari 1 juta ton per tahunnya. Dibandingkan saat ini kita sudah mencapai 500 juta ton per tahun. Jadi sudah 500 kali lipat kita. Transportasi batu bara yang sulit dari area tambang hingga ke area produksi energi itu pembangkit itu masih sangat sulit. Terus pengendalian lingkungan yang sulit. Saat itu juga sama, penambangan batu bara itu merusak lingkungan. Jadi pengendalian lingkungannya itu sangat susah. Saat ini sudah banyak ditemukan atau riset-riset dan metode-metode untuk penambangan batu bara yang lebih baik, jauh lebih baik daripada era tahun 70-an yang tidak begitu merusak merusak lingkungan pada saat ini ya, seperti pembangkit mulut tambang, lalu kita menggunakan tidak lagi tambang permukaan tetapi tambang dalam, bagaimana reboisasi penghijauan setelahnya, regulasi-regulasi itu sudah dibuat dan dampak terhadap lingkungan jauh lebih ringan dibandingkan pada tahun 70-an. Dengan kendala batu bara tersebut, maka harga listrik menjadi tinggi. Jadi konsekuensi waktu itu pindahnya dari minyak bakar ke batu bara adalah menjadikan harga listrik yang naik. Berbagai cara diwacanakan untuk mengurangi biaya produksi, antara lain dengan merencanakan pembangkit mulut tambang, transportasi dengan pipa, lalu mengubah batu bara menjadi bahan bakar cair. Jadi bahan bakar yang padat itu, batu bara yang berbentuk padat itu diubah menjadi cairan, sehingga lebih mudah ditransport, lebih mudah disimpan, dan lebih mudah diangkut. Itu salah satu alasannya. Lalu yang kedua adalah konversi energi nuklir. Pada era itu pun, era 70-an itu, energi nuklir sudah dikuasai oleh umat manusia. Energi ini memiliki keunggulan, antara lain bahan bakarnya sangat mudah ditransport. Ada keunggulan lain, yaitu ketika proses pembangkitannya, bahan bakar nuklir ini jauh lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan CO2 yang besar seperti batu bara. Nah, jadi dampak terhadap lingkungannya pun lebih bersih, lebih baik. Energi nuklir menjadi salah satu alternatif karena penggunaan batu bara memiliki efek samping yang buruk, antara lain dampak lingkungan dan transportasinya. Jadi kalau misalnya kita sampai saat ini pun kita berada di, misal ya, kita berada di tambang batu bara di daerah Kalimantan seperti itu, debu angkut batu bara yang truk-truk lewat itu sangat pekat. Mobil-mobil harus menggunakan rotator sehingga mobil tersebut mampu diidentifikasi, mampu terlihat dengan mobil yang lain supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu baru dari transportnya, belum dari penambangannya, lalu belum lagi transport di lautannya yang mana jika terkena air mencemari lautan, lalu dan proses pembangkit energinya ketika batu bara tersebut dibakar menghasilkan ton CO2 yang cukup besar dibandingkan dengan nuklir yang jauh lebih bersih. Maka nuklir menjadi salah satu alternatif saat itu. Akan tetapi pembangunan nuklir saat itu masih ditunda. Jadi ide itu ditunda dengan alasan karena dana yang dikeluarkan untuk pengembangan teknologi batu bara sudah cukup besar. Jadi saat itu Indonesia sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk pembangunan teknologi batu bara. Dan jika dibangun pembangkit nuklir, maka dana batu bara akan terserap untuk pembangunan PLTN. Nah, ini nanti takutnya malah sama-sama tidak berkembang dengan baik. Makanya saat itu di nuklir ditahan penggunaannya. Namun, studi kelayakan untuk pengembangan PLTN tetap dilakukan. Contohnya, studi pertama dilakukan bersama oleh Batan dan PLN dengan IAEA dan WINA pada tahun 1976. Lalu studi kedua oleh Batan dan PLN
dengan Nira dan Enel pada tahun 1980. Selanjutnya, studi juga pernah dilakukan dengan Bechtel dari US dan New Jack dari Jepang. Jadi studi-studi itu terus dilakukan dan hingga saat ini pun studi-studi terus dilakukan untuk apakah nuklir bisa menjadi salah satu penyedia energi jangka panjang. Nah, kalau selanjutnya kita lihat dari penyediaan energi jangka panjang itu pada tahun 90-an, manusia mulai sadar dalam dalam perencanaan energi itu ada dampak lingkungan, yaitu dengan memisahkan masalah lingkungan dari pertimbangan efisiensi dan ekonomis. Jadi saat itu tahun 90-an untuk menghitung biaya pokok produksinya itu hanya bagaimana mendapatkan sumber energi semurah mungkin, hanya murah yang dilihat dari sisi ekonomi dan efisien tanpa melihat aspek lingkungan. Tapi pada tahun 90-an itu manusia sudah mulai sadar. Tapi dua hal ini kontradiktif. Ketika kita memperhatikan lingkungan dan memisahkannya dan itu ada cost-nya sendiri, itu menjadi ada yang disebut dengan biaya eksternalitas, yaitu biaya yang dikeluarkan akibat dampak negatif dari pemanfaatan energi. Dan apabila itu diinternalisasi, biaya eksternalitas yang diinternalisasi, yang dimasukkan ke dalam cost produksi dari suatu pembangkit energi, maka harga energi itu pasti akan naik. Ya, itu akan tetapi itu masih lebih baik dibandingkan dengan ketika kita melihat mengeluarkan biaya eksternalitas itu hanya ditanggung oleh beberapa orang yang terkena dampaknya saja. Misal di area Kalimantan penambangan batu bara banyak orang kena asma, sakit paru dan lain sebagainya, mereka yang menanggung itu sendiri. Kalau misalnya diinternalisasi dan diregulasi dengan baik, biaya itu bisa ditanggung oleh seluruh orang yang memanfaatkan energi batu bara, sehingga biayanya lebih murah. Dengan kata lain, inilah pajak penggunaan energi lah. Karena biaya eksternalitas ini pasti harus dihitung karena dampak negatif dari pemanfaatan energi itu ada. Nah, lalu untuk menentukan kebijakan, kita perlu melihat potensi energi di Indonesia saat ini untuk melihat apa energi mana yang patut untuk sebagai penyediaan energi jangka panjang. Kita bisa melihat bahwa cadangan minyak dan gas kita cukup besar. Cadangan terbukti kita di minyak bumi itu hingga 143 mmsdb, lalu gasnya juga cukup besar. Lalu cadangan batu bara itu sumber dayanya hingga 120 juta ton. Nah, energi terbarukan juga tidak kalah menarik, di mana tenaga air kita memiliki potensi sebesar 94 gigawatt, panas bumi 28,5 gigawatt. Ini menjadi salah satu negara, kita menjadi salah satu negara yang memiliki sumber daya panas bumi terbesar. Bioenergi kita, PLT bio kita mencapai 32 gigawatt. Surya kita mencapai 207,8 gigawatt, angin mencapai 60,6 gigawatt, energi laut sampai 17,9 gigawatt. Ini menjadi alternatif yang menarik dibandingkan kita menggunakan energi-energi yang lain. Karena apa? Karena kita lihat bahwa surya, angin itu kita tidak bisa mengekspornya. Gitu. Lalu pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari minyak bumi, gas bumi, batu bara, dan energi terbarukan mencapai 411 MTOE, sebesar 64% atau 261 MTOE dari total produksi tersebut diekspor, terutama batu bara dan LNG. Nah, jadi itu tadi, saat ini bahkan batu bara yang dulunya kita gunakan sebagai, kita prioritaskan sebagai penggunaan dalam negeri pun bisa menjadi suatu komoditas. Selain itu, Indonesia juga melakukan impor energi, terutama minyak mentah dan produk BBM sebesar 43
MTOE, serta sejumlah kecil batubara kalori tinggi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri. Total konsumsi energi final tanpa biomasa tradisional tahun 2018 adalah 114 MTOE, terdiri dari sektor transportasi 40%, kemudian industri 36%, rumah tangga 16%, komersial dan sektor lainnya masing-masing 6% dan 2%. Nah, pengadaan energi jangka panjang saat ini kebijakan pemerintah adalah mendorong tumbuhnya energi terbarukan di Indonesia. Sangat masuk akal, menurut saya sangat masuk akal karena energi terbarukan itu harus kita optimalkan saat ini karena energi terbarukan susah untuk diekspor, susah. Bagaimana kita mengekspor angin, cahaya matahari, panas bumi. Jadi kalau itu tidak dimanfaatkan ya hilang begitu saja. Kalau itu dimanfaatkan, kita bisa memanfaatkannya, lalu energi-energi fosil yang memiliki potensi untuk kita jadikan sebagai komoditas, sebagai neraca keuangan, itu bisa kita gunakan sebagai energi reserve dan sebagai komoditas. Nah, berbagai program kerja telah dilaksanakan seperti target 23% energi nasional dipenuhi dari energi terbarukan. Nah, target-target ini yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa energi nasional, kebijakan itu menentukan targetnya, lalu menghubungkan target itu dengan permasalahan. Pastinya dengan memanfaatkan energi terbarukan, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, masalah-masalah yang lain akan timbul, dan itu harus kita hadapi. Nah, proyeksi penyediaan energi jangka panjang seperti ini, 29% energi terbarukan, 24% gas, 32% batu bara, dan 16% minyak. Jadi penggunaan minyak itu bisa kita tekan, dan dengan begitu kita bisa menekan impor minyak mentah, kita juga bisa menekan penggunaan minyak, lalu menjadikan minyak sebagai komoditas, dan saat ini yang mayoritas adalah batu bara sebagai sumber energi yang ada di Indonesia bisa kita tekan, lalu sisanya kita bisa menggunakannya sebagai cadangan energi, dan kita bisa menggunakannya sebagai komoditas. Nah, proyeksi penyediaan energi per kapita akan menurut Outlook Energi tahun 2019 akan seperti ini. Jadi di tahun 2050 porsi EBT energi terbarukan ini akan cukup besar. Jadi batu bara dan energi terbarukan ini akan mendominasi. Lalu selanjutnya gas dan minyak bumi sebagai sumber energi yang memenuhi kebutuhan yang selanjutnya. Porsinya akan jauh lebih kecil. Lalu bagaimana pemenuhan energi jangka panjang? Ya, jangka panjang mungkin akan seperti ini ya. Ini yang kita sebut dengan decentralized energy. Nah, saat ini bisa kita lihat bahwa sumber energi itu dipenuhi dengan membangun pembangkit-pembangkit besar, lalu mendistribusikannya ke berbagai arah, ke berbagai daerah. Ya, ini yang disebut dengan centralized energi, di mana kita membangun pembangkit besar. Hal ini menguntungkan karena jauh lebih reliable, pembangkitnya lebih handal, terus pemenuhan energinya 24 jam juga lebih baik. Akan tetapi untuk pembangunan seperti ini memerlukan biaya yang mahal di distribusinya, menyalurkan energi ke tempat-tempat, ke rumah-rumah atau ke pabrik-pabrik. Nah, dengan berkembangnya IoT, Internet of Things, perubahan teknologi energi terbarukan seperti solar PV sekarang yang harganya juga sangat turun, jauh lebih murah, teknologi baterai yang juga terus berkembang dengan adanya penggunaan baterai sebagai sumber energi mobil listrik, kendaraan listrik, sebagai energi storage untuk flexible energy storage, pertumbuhan energi angin dan lain sebagainya yang semakin terjangkau, diproyeksikan di masa yang akan datang akan terjadi perubahan dalam memenuhi kebutuhan energi. Yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan adalah centralized ini, yang berwarna ungu. Dari perencanaan centralized ini kemungkinan akan berubah menjadi decentralized energy, di mana pemenuhan dalam jangka panjang itu kita tidak lagi membangun pembangkit-pembangkit yang besar
di satu lokasi lalu mendistribusikannya, tetapi kita membangun pembangkit-pembangkit kecil untuk memenuhi kebutuhan di satu area tersebut, lalu pembangkit kecil tersebut terhubung satu sama lain untuk saling mensuplai kebutuhan di satu daerah. Jadi kalau kita bayangkan seperti zaman dahulu kala ketika telekomunikasi menggunakan seluler ya, menggunakan kabel, di mana ada satu server lalu semua dihubungkan dengan kabel dan tumbuhlah teknologi baru yang disebut dengan seluler. Saat ini rumah-rumah sudah jarang sekali memiliki telepon kabel, tetapi hampir setiap individu memiliki sumber energi, memiliki seluler phone atau alat komunikasi seluler. Suatu saat juga akan seperti itu. Dulunya semua pembangkit harus disuplai dari pembangkit yang besar, tetapi lambat laun setiap area, mungkin bahkan dalam skala rumah itu sudah bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri, ke energi pokoknya. Misal mereka membangun PLTS di atapnya dengan energi storage di dalamnya, atau pembangkit listrik tenaga angin atau biomas atau yang lainnya, mereka memenuhi kebutuhan individu itu secara mandiri, lalu baru terhubung dengan rumah satu dengan yang lain, mau terhubung dari antar rumah satu kampung dengan kampung yang lain. Nah, di situ untuk saling memenuhi kebutuhan jika ada excess power. Nah, hal ini jauh lebih murah biaya pembangunannya dibanding membangun suatu pembangkit yang sangat besar. Nah, yang distribusinya bisa kita lihat juga bahwa dulu adalah top bottom, di mana dari pembangkit besar itu mensuplai ke rumah-rumah, mensuplai ke beban hanya satu saja. Akan tetapi dengan adanya teknologi saat ini, bahkan setiap rumah-rumah ini kita bisa mensuplai listrik ke jaringan atasnya. Contohnya saat ini pemerintah sudah memberikan menurut Permen UU nomor 49 bahwa pembangunan PLTS atap itu diizinkan dan dengan penggantian ekspor impor, penggantian KWH meter ekspor impor. Jadi ketika ada satu rumah membangun PLTS di atasnya, itu dengan mengganti meterannya, mengganti ekspor impor, ketika siang hari ada excess power, ada kelebihan energi, bisa dijual ke jaringan PLN. Nah, ini terjadi. Saat ini sudah terjadi, regulasinya sudah ada, implementasinya sudah ada, dan ini kita sudah mengarah ke area tersebut. Nah, ini adalah kemungkinan proyeksi penyediaan energi jangka panjang. Mungkin akan prediksi kami adalah, prediksi saya adalah desentralized energi dan energi terbarukan ini akan tumbuh. Nah, ini salah satu story, salah satu kisahnya. Yang ada adalah di suatu desa, di sumber energi tersebut didistribusikan di Indonesia. Jadi kita bisa lihat ada tiang-tiang listrik kecil-kecil seperti ini, dari setiap tiang-tiang ini memiliki pembangkit listrik tenaga surya. Lalu tiang ini mensuplai memproduksi energi ini dan disuplai ke rumah-rumah. Nah, jadi tidak membangun satu area besar, tidak memerlukan lahan besar untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya, yang salah satunya kelemahan PLTS adalah memerlukan area yang cukup besar. Nah, ini dimodifikasi, setiap tiang dikasih PLTS, tiang distribusinya, lalu setiap tiang distribusi ini mensuplai energi yang lain, lalu mensuplai ke rumah-rumah. Nah, ini sudah ada dan sudah diterapkan di Indonesia dan sudah berjalan. Nah, mungkin catatan dari pemateri dari saya yaitu mengoptimalkan energi terbarukan. Nah, selaku pemateri, saya cenderung untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dengan beberapa alasan. Alasannya adalah energi terbarukan itu sulit diekspor dan dijadikan komoditas. Jadi kalau tidak dimanfaatkan ya akan hilang begitu saja. Lalu sehingga lebih cocok jika dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam negeri. Yang alasan kedua yaitu mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dalam negeri, sehingga bahan bakar fosil tadi bisa kita jadikan energi cadangan dan komoditas untuk
neraca keuangan. Itu menjadi alasan keempat saya. Lalu alasan ketiga saya, maaf. Alasan keempat yaitu memperbaiki isu lingkungan. Nah, dengan tambang batu bara, minyak bumi dan lain sebagainya itu dampak negatif terhadap lingkungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pemanfaatan energi terbarukan. Dalam proses pembangkitannya pun juga demikian. Nah, mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nanti ketika ada beberapa pertanyaan atau diskusi, video ini akan kami upload di YouTube, lalu akan disusun oleh ketua kelas, urut menjadi satu materi yang utuh, sehingga teman-teman bisa belajar, kita bisa sharing satu sama lain mengenai energi, lingkungan, dan perencanaan tenaga listrik dalam jangka panjang. Terima kasih waktu dan kesempatannya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.